Shalom, selamat sore. Kami mengucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk bergabung dalam streaming ibadah Gerakan Pemuda GPIB Pelangi Kasih Lawang. Sebelum memulai ibadah pada sore hari ini, mari kita berdiri dan menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Ya di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Pemuda yang dikasihi Tuhan, mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya bersatu atas kita. Mari menyanyikan lagu. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk mengawali ibadah sore hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami saat ini berdoa dan mohon kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak mulai ibadah, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami, sehingga hati kami hanya tertuju padamu, bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan firman sore hari ini terambil dari Mazmur 5 ayat 9 sampai 12 yang berbunyi demikian. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu karena keseteruku. Katakanlah jalan-Mu di depanku, sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukacita orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Dipersilakan duduk kembali. Pemuda yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam pemberitaan firman, mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat. Meski
sebagaimana adanya jiwaku sungguh berjalan darahmu-lah pembasuhnya ku datang Tuhan padamu. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Bapa yang di surga, saat ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini yang boleh kami lalui dengan sukacita. Saat ini kami berkumpul untuk membaca firman Tuhan dan mendengarkannya. Biarlah firman yang kami baca dapat menjadi kekuatan kami dalam menghadapi kehidupan ini. Firman-Mu juga merupakan sumber pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman-Mu, Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kaum muda, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Matius ayat 27 sampai dengan pasal 27, Matius pasal 27 ayat 57 sampai dengan ayat yang ke-61 yang menyatakan, Yesus dikuburkan. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ duduk di depan kubur itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk kembali. Salam. Selamat petang kaum muda. Istilah tampil beda di dalam lingkungan kids zaman now, anak-anak muda zaman sekarang, itu sudah sangat familiar, sangat akrab. Dalam perkembangan zaman yang semakin cepat di era modern saat ini, membuat pemuda-pemuda berusaha tampil beda dan mengikuti tren yang ada, yang sedang berkembang. Tren itu gaya modern, gaya mutakhir. Agar dapat diterima, mereka itu berusaha untuk mengikuti tren-tren itu yang sedang berkembang, supaya bisa diterima dalam lingkungannya yang sedang berkembang saat ini. Maka kalau seorang anak muda tidak bisa mengikuti tren yang ada, yang sedang berkembang,
maka mereka akan dikatakan jadul, ketinggalan zaman, kuper, kamseupai dan sebagainya. Saudara-saudara, cara-cara yang diikuti, tren-tren yang sedang diikuti itu gaya hidup, cara berbicara ya, sekarang banyak bahasa gaul, bahasa alay ya, yang diikuti, cara berdandan, cara berpakaian ya, banyak ya. Kalau kita lihat anak-anak muda banyak cara berpakaian yang tampil beda mereka. Kemudian tempat-tempat jalan, tempat-tempat hiburan, tempat berbelanja ya. Mereka itu mengikuti barang-barang mewah, musik, film, sampai kepada kebiasaan yang paling buruk, yaitu merokok. Sampai kepada kehidupan malam, dugem, dunia gemerlap ya. Sudah. Itulah. Jadi itulah tren-tren yang diikuti. Salah satu contoh yang pernah saya lihat, dan ini semua sudah tahu ya. Saya baru tahu itu istilah cabai-cabean itu ya. Ternyata itu adalah remaja putri di bawah 20 tahun, di bawah umur 20 tahunan. Mereka berkendara sepeda motor 3 orang biasanya, berboncengan 2. Memakai baju super ketat, celana pants super ketat, nggak pakai helm, dan mereka berada di jalan-jalan metropolitan kota besar ya. Dan mereka jarang mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nyelonong aja kalian ya. Ternyata setelah saya cari-cari tahu, asalnya ternyata mereka gaya ini berasal dari taruhan balap liar ya. Cewek-cewek ini jadi taruhan balap liar. Nah, dan berkembang seperti itu. Dan akhirnya berkembang menjadi suatu bisnis prostitusi ya. Nah itulah tren-tren yang kalau kita lihat secara negatifnya menyerumuskan. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kaum muda, tema kita hari ini tentang tampil beda, berani tampil beda. Bahasa Jawanya wani bedo. Kalau anak-anak muda senang pakai bahasa Inggris ya, dare to be different. Berani tampil beda, saudara-saudara. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan berani tampil beda itu adalah dari segi positifnya, saudara. Yaitu jauh lebih baik atau berbeda dari gaya hidup orang banyak, orang kebanyakan, dan dia tampil dengan gaya hidup yang baru, yang baik. Itu dari positifnya. Nah, kalau kita mau baca di dalam bacaan kita saat ini, ada seorang tokoh utama yang bernama Yusuf Arimatea ya, Arimatea tempatnya ya. Arimatea tempat tinggal, jadi dia sebut Yusuf Arimatea karena berasal di kota Arimatea, sebuah kota Yahudi ya, kota kecil. Diceritakan di dalam Matius, Injil Matius 27 ini dikatakan, ia telah menjadi murid Yesus. Telah menjadi murid Yesus. Berarti apa? Dia memiliki gaya hidup yang berbeda dengan gaya hidup kebanyakan orang yang di sekitarnya. Nah, di dalam Injil Markus 15 dikatakan bahwa dia adalah seorang majelis besar. Selain murid Yesus, dia juga majelis besar. Apa sih majelis besar itu? Majelis besar Sanhedrin atau mahkamah agama yang kita sering dengar, adalah dewan, suatu dewan yang beranggotakan 71 orang. 70 orang anggota, 1 orang pemimpin atau ketuanya. Kemudian majelis besar itu merupakan sebuah perwakilan. Di zaman Tuhan Yesus, majelis besar merupakan suatu perwakilan dari kelompok-kelompok. Ada kelompok ahli Taurat, kelompok imam-imam, kelompok orang Farisi, kelompok ilmuwan, kelompok sastrawan. Mereka semua memiliki perwakilan di majelis besar. Ya katakan seperti DPR gitu. Mereka ini dipilih, orang-orang di dalam majelis besar ini dipilih karena mereka mempunyai keahlian dan kepintaran. Nah, mereka juga memegang kuasa yudikatif, kuasa kehakiman. Jadi mereka secara khusus akan mengadili pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum Yahudi seperti penyembahan berhala, nabi-nabi palsu. Kaum muda yang dikasih dalam Tuhan Yesus, majelis besar ini juga tidak sepenuhnya mengurusi agama karena dia mempunyai sifat politis. Dia mempunyai pengaruh yang besar di dalam pemerintahan, khususnya pemerintahan Romawi saat itu. Jadi majelis besar ini mempunyai pengaruh besar di dalam pemerintahan.
Ini terbukti dari ketika majelis besar mendesak Pilatus untuk menyalibkan Yesus. Dan Pilatus mengabulkannya. Saudara-saudara kaum muda yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Yusuf Arimatea adalah seorang anggota majelis besar, juga seorang murid Yesus. Secara logika seharusnya sebagai seorang anggota majelis besar, dia harus mempunyai sikap yang sejalan dengan anggota majelis besar lainnya, dengan teman-teman yang lainnya. Seharusnya dia mempunyai sikap pikiran jalan yang sama dengan rekan-rekannya yang ada di anggota majelis yang lainnya. Nah, ironisnya kalau kita baca di dalam Lukas 23 ayat 50-56 ya, jelas dikatakan bahwa dia, Yusuf Arimatea, tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis besar itu. Tidak setuju. Yang dimaksud tidak setuju dengan putusan besar dan tindakan besar majelis besar itu adalah majelis besar menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Dan ini suatu keputusan yang kontroversial. Dan Yusuf Arimatea tidak setuju. Itu juga dibuktikan melalui apa? Ketidaksetujuan dari Yusuf Arimatea. Ketika dia dengan simpatinya meminta Pilatus, karena memang punya pengaruh di dalam pemerintahan, Pilatus untuk meminta mayat jenazah Yesus diturunkan dari kayu salib dan dikuburkan. Itu satu bentuk tindakan dari Yusuf Arimatea bahwa dia tidak setuju dengan putusan dari rekan-rekannya itu di dalam majelis besar tadi. Dia mengambil mayat Yesus, menguburkannya secara baik-baik. Saudara-saudara kaum muda yang kekasih dalam Tuhan Yesus, yang menarik untuk diperhatikan di dalam cerita ini, ketika Yusuf Arimatea tidak setuju dengan keputusan dan tindakan majelis besar, sebenarnya Yusuf Arimatea atau dia itu sedang berhadapan dengan sebuah tembok besar, sebuah tembok yang besar, yaitu 70 orang teman-temannya, rekan-rekannya yang mengambil keputusan untuk menghukum mati Tuhan Yesus. Yusuf Arimatea menghadapi sebuah tembok yang besar pada saat dia mengatakan tidak setuju. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara kaum muda, tetapi satu hal yang jelas di sini, Yusuf Arimatea sudah berani tampil beda, ya, yang lebih baik dari orang-orang yang di sekitarnya. Berani tampil beda itu artinya bersikap besar, bersikap benar, sekalipun konsekuensinya kita hanya berdiri sendiri atau tidak mendapatkan dukungan dari orang lain. Jadi itu, berani tampil beda itu artinya berani mengambil sikap yang benar dengan konsekuensi hanya berdiri sendiri, tidak ada yang mendukung kita. Secara teologis, tampil beda adalah suatu cara yang dilakukan oleh seseorang sehingga kehidupannya sungguh berbeda dari orang lain, karena apapun yang dilakukan selalu sesuai dengan firman Tuhan. Secara teologis, tampil beda. Seperti dikatakan di dalam Filipi 1 ayat 27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Kaum muda yang kasih dalam Tuhan Yesus, memang bukan suatu hal yang mudah untuk menolak mengikut tren yang ada, gaya modern yang ada sekarang. Tetapi sebagai anak muda yang mengenal Tuhan, tentunya harus cermat mengikuti tren-tren yang ada. Pemuda Kristen harus pintar-pintar memilih tren apa yang baik, apa yang tidak baik bagi mereka. Agar apa? Tetap berjalan dalam koridor kehendak Tuhan dan tidak menyimpang dari jalannya. Tampil beda itu bagaimana kita memulainya? Berani tampil beda itu dari hal-hal yang sederhana. Ya. Dari melalui perkataan secara praktis ya, melalui perkataan, perbuatan kita jangan sama dengan orang-orang yang belum percaya ya. Seringkali kalau saya dengar itu anak-anak muda yang sedang main Free Fire ya,
Mobile Legends ya, itu memanggil kawan rekan-rekan yang bermain itu dengan makian. Nah ini saya lihat, oh ya begitu ya, jadi mereka seperti biasa ucapan itu. Jadi saya dengar, oh seperti itu mereka. Jadi ini tren yang sedang diikuti loh. Dia ngomong temannya dengan makian. Saudara yang dalam Tuhan Yesus, jadi kita memulai hal yang sederhana aja dari perkataan, perbuatan kita, jangan sama seperti orang yang belum percaya. Yang kedua, secara teologis, dalam penghayatan, dalam pengharapan kita, juga harus kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang beriman yang berpengharapan. Kita anak-anak muda yang beriman dan berpengharapan. Maksudnya apa? Beriman berarti artinya bahwa kita mempunyai iman yang memampukan kita untuk mengalahkan dunia ini. Itu kita tunjukkan bahwa kita orang yang beriman yang mampu mengalahkan dunia ini. Kemudian yang dimaksud beriman dan berpengharapan adalah dengan pengharapan kita dimampukan untuk melintasi dunia ini dengan melihat dunia yang ada di sana. Kita punya pengharapan di sana. Jadi kita mampu melewati apapun yang terjadi di dunia ini dengan melihat dunia yang ada di sana. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara kaum muda, berani tampil beda itu merupakan sebuah karakter. Maksudnya karakter itu apa ya? Watak ya. Jadi sesuatu hal yang dilakukan terus-menerus itu menjadi sebuah kebiasaan. Sebuah kebiasaan yang dilakukan terus-menerus menjadi membentuk karakter itu. Jadi sesuatu yang biasa dilakukan terus-menerus itu membuat suatu kebiasaan. Kebiasaan dilakukan terus akhirnya menjadi karakter, membentuk watak. Saudara kasih kaum muda yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Mengapa saya katakan bahwa berani tampil beda adalah sebuah karakter? Karena jika kita tidak melakukannya, maka kita akan selalu kompromi dengan yang namanya dosa dan juga dengan penyimpangan dari firman Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita memiliki karakter untuk berani tampil beda. Karena apa? Kita tidak akan pernah menjadi anak-anak Tuhan yang berani tampil beda kalau kita tidak memiliki karakter tersebut. Oleh sebab itu, marilah sebagai kaum muda kita mampu untuk memilih tren-tren atau tampil beda yang bagaimana yang secara positif bisa berdampak positif bagi orang banyak dan bisa menjadi kesaksian bagi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita merespon firman Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 424 bait 1 dan 2. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya, bersinar, itulah kehendak Yesus, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar,
bersinar, aku bersinar terus. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Besar, terpujilah Engkau. Saat ini kami mau menyerahkan kehidupan anak-anak muda yang masih dalam pendidikan mereka, baik itu di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas, sampai dengan bangku kuliah Tuhan. Kiranya Tuhan sendirilah yang akan memimpin mereka, menuntun mereka dalam meniti karir mereka Tuhan. Tuhan Yesus, sertai mereka, berkati mereka Tuhan, sehingga dalam meniti jenjang pendidikan mereka, mereka senantiasa ada di dalam kendali Tuhan Yesus. Sehingga dalam pergaulannya juga di dalam pendidikan mereka selalu membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menyelesaikan pendidikan mereka dalam penyertaan-Mu Tuhan juga. Kami juga mau menyerahkan buat kaum muda yang sudah bekerja, sudah mampu mencari nafkah untuk kehidupannya. Tuhan tolong mereka, biar di dalam tengah-tengah pekerjaannya juga mereka boleh menjadi berani tampil dengan keadaan mereka, bahwa mereka adalah anak-anak Tuhan, anak-anak terang yang menjadi saksi. Oleh sebab itu berkati juga Tuhan pekerjaan mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang mampu untuk menjalani kehidupan mereka di dalam pekerjaan mereka, menjadi saksi di tengah-tengah lingkungan kerja mereka, sehingga mereka boleh meniti karir pekerjaan mereka dengan satu kebanggaan bahwa Yesus senantiasa memberkati dan menyertai mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua dari kaum muda ini yang senantiasa membiayai pendidikan mereka, merawat mereka, menjaga mereka. Tuhan tolong Tuhan, berikan kekuatan bagi mereka orang tua, berikan hikmat, sehingga juga berikan mereka kesehatan Tuhan, sehingga orang tua ini senantiasa mampu mengawasi, membimbing anak-anak muda ini kepada kebenaran Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini bangsa negara kami berada di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini Tuhan. Banyak masalah-masalah yang terdampak olehnya Tuhan, baik itu secara ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Oleh sebab itu tolong Tuhan bangsa kami ini, Kau berikan kemampuan, Kau memberikan hikmat bagi para pemimpin di bangsa kami ini Tuhan. Juga bangsa kami yang baru saja mengalami teror Tuhan. Engkau tahu Tuhan, teror-teror yang mengancam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan tolong Tuhan, biarlah Kau juga kuatkan kami, orang-orang percaya di bangsa dan negara kami di Indonesia ini Tuhan. Kau berikan perlindungan bagi juga aparat yang bekerja, aparat yang menjaga keamanan. Tuhan sertai mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kaum muda yang saat ini tidak bisa hadir oleh karena aktivitas mereka atau kesibukan mereka Tuhan. Tuhan sendiri yang tahu Tuhan. Tapi kami percaya bahwa ketidakhadiran mereka itu bukanlah suatu kemalasan Tuhan, tapi suatu hal yang harus mereka lakukan Tuhan. Tapi kami percaya mereka juga tetap setia di dalam mengiringi Engkau Tuhan. Kami berdoa buat program-program yang akan dilaksanakan oleh gerakan pemuda ini Tuhan, biarlah bisa berjalan dengan baik untuk kemajuan persekutuan pemuda, untuk perkembangan persekutuan kaum muda Tuhan, sehingga program-program ini menunjang untuk pertumbuhan iman percaya mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat ibadah sepekan yang akan berlangsung pada minggu depan Tuhan, tolong sehingga ibadah-ibadah ini boleh berjalan dengan baik, terutama dengan adanya teror-teror ini Tuhan. Biarlah Kau lindungi, Kau bungkus dan kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga buat pelayanan ibadah gerakan pemuda ini
bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan, kami hanya serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Persembahan dapat diberikan setelah ibadah minggu pagi di kantor gereja. Ingatlah firman Tuhan dari Roma 11 ayat 36 yang menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan kepada kami. Pada hari ini kami dapat berkumpul di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun ini semua karena kebaikan-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami telah memberikan persembahan ini, kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang telah memberi, dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terimalah amanat pengutusan. Kaum muda, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari bersama Tuhan Yesus yang telah menebus dosamu, dan lakukanlah perintahnya dalam hidupmu. Kidung Jemaat 424, Yesus menginginkan daku. Ku mohon
Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kaum muda, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai keluarga di tempat ini dan kita sekalian.